Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabat Delima yang terkasih, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan, sabda Tuhan kehidupanku. Itulah yang menjadi perenungan yang dapat kita petik melalui ayat ini. Mendengar, melakukan dan memperdengarkan serta mewariskan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, itulah tugas dan tanggung jawab orang percaya. Dan itu juga merupakan inti perjanjian atau covenant orang percaya dengan Tuhan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Musa kepada umat Israel ketika hendak masuk ke tanah Kanaan. Bagi orang Batak, dan mungkin juga bagi sebagian orang besar di dunia ini, ketika hendak pergi merantau, pasti modal utama atau bekal utama yang diwariskan kepadanya adalah nasihat. Itu sebabnya ketika hendak merantau diberi nasihat, poda, sipaingot oleh keluarga, sanak famili, agar berhati-hati, pintar, bijaksana dalam bertingkah laku. Memang hal itu penting, tetapi bagi Musa yang penting, yang terpenting adalah hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Hukum yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena memang Musa menekankan nasihat ini kepada Israel hendak memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mengapa Musa menekankan jawabnya? Supaya mereka hidup damai dan sejahtera. Walaupun Kanaan seperti yang telah kita yakini bahwa tanah perjanjian merupakan tanah yang subur, yang makmur, bukan berarti sepi dari tantangan. Bukan berarti tidak ada pencobaan yang mereka bakal hadapi. Maka untuk dapat tetap eksis, bangsa Israel harus mencamkan serta berani hidup berdasarkan ketetapan dan peraturan yang diajarkan oleh Musa, yaitu segenap firman yang telah mereka terima sebagai sumber kehidupan menuju shalom, damai, sejahtera. Intinya, tanggung jawab orang Kristen saat ini, di zaman ini adalah mewariskan nilai secara regenerasi, yaitu firman Tuhan sumber kehidupan. Filosofi orang Batak mengatakan, tinalik bulung si hupi, pinar saung bulung si hala, unang sumol sol dipudi, dada si pasingot naso ada. Artinya, jangan pernah lalai, apalagi abai dalam mewariskan kebaikan kepada anak cucu. Sebab itu merupakan tanggung jawab dalam pendidikan keluarga. Sebagaimana dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau laksanakan pada saat engkau berbaring, atau engkau bangun, atau pada saat engkau dalam perjalanan, dimanapun engkau. Karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Dengan demikian so pasti kehidupan yang bahagia, yang salam, damai sejahtera akan berpihak kepada kita. Sebab itulah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti. Ingat dan camkanlah ini. Kebahagiaan orang percaya adalah jika telah mendengarkan, memperdengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Sangat tegas Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 8, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.